Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ermenilda Silviana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN praktek mengajar untuk siswa kelas 5 SDK Wolobela, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengambil tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pada pembelajaran 1 untuk mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Syukur kalian dan semuanya dalam keadaan yang baik. Baik, sudah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa. Ibu minta satu orang dari kalian memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Iya, kita berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Tuhan terus amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memimpin kita dengan doa. Baik, hari ini apakah hadir semua? Hadir semua. Bagus. Datang sekolah itu setiap hari supaya kalian tidak ketinggalan materi. Tidak ketinggalan materi. Baik, sebelum Ibu memberitahukan materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kemarin itu kita sudah belajar tentang tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema yang pertama itu cara tubuh mengolah. Kemarin itu kita sudah belajar tentang subtema yang pertama itu tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Baik, sebelum Ibu mau menjelaskan materi kita hari ini, Ibu tanya dulu. Ini kita manusia itu bernapas dengan apa? Hidung. Bernapas dengan Hidung. apa lagi? Ada yang jawab hidung, ada yang lain. Bernapas dengan apa? Paru-paru. Iya, dengan paru-paru. Manusia itu bernapas dengan paru-paru. Terus, manusia dia menghirup udara itu udara yang mengandung apa? Apa tahu? Apa tangan? Mengandung apa? Ya, mengandung belum tepat, ya. Mengandung apa? Udara yang kita hirup itu udara yang mengandung ya, mengandung oksigen atau yang disebut dengan apa? Kata lainnya oksigen atau O2. O2. Sedangkan udara yang kita lepas itu disebut apa? Tadi udara yang masuk itu disebut oksigen. Sedangkan udara yang kita lepas atau yang kita keluarkan itu disebut udara yang mengandung karbon dioksida. Sekarang, sistem pernapasan manusia itu ada beberapa proses. Yang pertama dimulai dari apa? Udara masuk melalui apa lebih dulu? Hidung. Iya, hidung. Setelah hidung apa? Faring. Iya, setelah faring apa? Luring. Luring. Setelah luring apa? Trakea. Trakea. Setelah trakea? Paru-paru. Bronkus lebih dulu atau paru-paru? Bronkus. Iya, trakea dulu baru bronkus dulu, baru yang terakhir adalah paru-paru. Jadi harus ingat. Baik, itu yang kita sudah belajar pada hari kemarin. Hari ini kita lanjut dengan subtema yang kedua, masih dengan tema 1 yaitu tema udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk hari ini pada subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Subtema yang kedua, Baik.
terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Dan yang berikut, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa dengan percaya diri. Kita tepuk semangat dulu ya, supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk menyimak video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Perhatikan baik-baik ya video. Ya, sekarang kita disuruh untuk mengamati gambar ini. Di sini ada gambar siapa-siapa saja. Ada gambar siapa-siapa saja. Siapa tahu angkat tangan? Selin. Siti, Lani, dan Edo. Iya, Siti, Lani, dan Edo. Dia mereka ini sementara mau apa? Mereka mau kemana mereka ini? Ke sekolah. Iya, mereka mau ke sekolah. Terus, ini kau lihat mereka punya tangan ini mereka taruh di mana? Di Di hidung. Artinya mereka sementara tutup hidung. Apa yang terjadi? Ya, jadi mereka menutup hidung itu karena mereka mencium udara yang tidak baik atau tidak sehat. Udara yang tidak sehat itu datang dari mana? Dari motor. Asap dari motor ini. Iya, jadi kalau kita menghirup udara yang kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Jadi kalau kita menghirup udara yang kotor itu kita akan mengalami ini, pernapasan kita itu akan terganggu. Kita lanjut. Ya, sekarang kita lihat ada faktor-faktor penyebab yang mengganggu pernapasan kita. Jadi ada faktor-faktor yang membuat pernapasan kita itu terganggu. Kita lihat yang pertama faktor apa saja. Iya, yang pertama sama tahu faktor apa yang pertama? Faktor fisik. Yang kedua penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jadi ketiga ini yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Ya, kita lihat. Yang pertama faktor fisik. Jadi faktor fisik ini adalah faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Jadi faktor fisik itu artinya ini faktor kelainan pada organ pernapasan dari dia lahir. Ya, yang kedua kita lihat faktor penyakit. Tadi faktor fisik itu tadi dia bawaan dari lahir. Sekarang kita lihat faktor penyakit. Ya, faktor penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang menyebab atau menyerang saluran pernapasan. Berikut ini adalah faktor pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Penyakit pernapasan dapat menyebabkan gangguan. Penyakit pernapasan yang pertama adalah. Ya, kita lihat macam-macam penyakit yang mengganggu pernapasan. Ya, kita lihat yang pertama, penyakit yang pertama itu asma. Asma itu salah pada asma adalah Kelainan penyempitan pada saluran pernapasan karena air. ya, kelainan pada saluran pernapasan karena
yaitu gejala-gejala asma. Yang pertama, gejala asma yang pertama itu adalah sesak napas. Sesak napas itu yang dimasukkan ke dalam gejala asma. Jadi gejala yang pertama sesak napas dan disertai bunyi-bunyi. Yang kedua, napas pendek-pendek. Jadi orang yang asma itu biasanya napasnya pendek. Yang ketiga, gejala yang ketiga, rasa sesak dan berat di dada. Yang keempat, mudah lelah atau capek. Yang kelima, badan terlihat letih, lesu dan kurang semangat. Jadi itu gejala-gejala dari penyakit pernapasan yang pertama, yaitu apa? Asma. Kita lihat yang berikut. Cara mencegah penyakit asma dengan menghindari alergen yang memicu alergi. Yang kedua, istirahat dengan cukup, menjaga kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan bergizi, serta menerapkan protokol kesehatan dengan penderita flu. Ya, ini yang kedua itu influenza atau flu. Sama-sama influenza. Influenza. Nah, influenza atau flu itu adalah penyakit infeksi virus influenza yang ditandai dengan gejala demam, sakit otot, sakit kepala, pilek dan juga batuk. Influenza. Nah, kita sering tahu terkena influenza toh? Itu karena debu, karena cuaca, angin, itu yang menyebabkan kita bisa terkena influenza. Ya. Cara mencegah agar kita tidak terkena influenza itu yang pertama adalah rutin berolahraga. Yang pertama adalah rutin berolahraga. Yang kedua, istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup ini dapat membantu kita mencegah penyakit pernapasan influenza. Ya, kita lanjut. Penyakit bronkitis. Yang ketiga, bronkitis. Merupakan peradangan pada selaput lendir, saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Akibatnya muncul terlalu banyak lendir pada saluran bronkus dan saluran bronkus pada penderita bronkitis penuh dengan lendir sehingga aliran udara pernapasan menjadi terhambat. Faktor lain yang menyebabkan atau meningkatkan risiko penyakit bronkitis adalah kebiasaan merokok serta polusi udara. Ya, kita lihat yang ketiga itu bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada selaput lendir bronkus yang disebabkan oleh virus. Kita lihat di sini ada gambar bronkitis pada orang yang sehat dan gambar bronkitis pada orang yang tidak sehat atau yang sudah terkena bronkitis ini. Ini yang sehat itu bronkusnya itu dia udaranya itu bisa masuk keluar dengan baik. Kalau orang yang terkena bronkitis itu dia bronkusnya itu sudah ada lendir sehingga mempersulit udara untuk masuk ke dalam bronkus. Sekarang kita lihat penyakit yang berikut. Pneumonia merupakan peradangan pada kantong udara di paru-paru atau alveolus. Kita perhatikan gambar alveolus pada orang yang sehat dengan penderita pneumonia. Pada penderita pneumonia, alveolus penuh dengan cairan atau hama, sehingga oksigen sulit diikat oleh darah. Nah, Ya, kita lihat yang berikut adalah penyakit yang namanya pneumonia. Pneumonia ini adalah peradangan pada kantong udara di paru-paru atau alveolus. Jadi ada radang pada kantong udara di paru-paru. Bagaimana cara mencegahnya agar kita tidak terkena penyakit pneumonia? Ini menghindari asap rokok. Ayo kita lanjut. cara mencegah penyakit TBC. Pemberian vaksin BCG, memiliki pola hidup yang sehat dan bersih, serta mengenakan masker di tempat yang ramai. Kita lihat yang berikut adalah TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis atau
bakteri Mycobacterium tuberculosis. Cara mencegahnya adalah dengan pemberian vaksin BCG. Jadi vaksin BCG itu akan mencegah terjadinya penyakit TBC. Yang kedua, memiliki pola hidup sehat dan bersih. Yang ketiga adalah menggunakan masker di tempat ramai atau tempat umum. Penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan karena sel kanker menyerang organ paru-paru. Kanker paru-paru banyak diderita orang yang banyak terpapar asap rokok. Karena dan jenis penyakit yang terdapat adalah COVID-19. Penyakit COVID-19 merupakan penyakit saluran pernapasan dan disebabkan oleh infeksi virus 2019 Mpox atau dikenal juga dengan virus 2019 novel corona. Gejala penyakit COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang terakhir adalah COVID-19. COVID-19 ini juga merupakan gangguan penyakit pada paru-paru yang menyebabkan banyak ribuan orang meninggal. Dia ini disebabkan oleh infeksi virus 2019. Baik, itu tadi penyakit-penyakit yang mengganggu pernapasan. Jadi, untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks, kita bisa dengan menggunakan pertanyaan atau membuat pertanyaan. Cara kata-kata tanya itu kita akan lihat penjelasannya. Ya, ini kata-kata tanyanya. Yang pertama apa itu? Untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal. Terus kata tanya di mana itu untuk menanyakan apa? Kata tanya di mana? Menanyakan apa? Untuk tanya apa? Di mana? Misalnya di mana rumahmu? Itu untuk menanyakan ke tempat. Yang takut. Terus kapan? Itu untuk menanyakan waktu. Waktu terjadinya sesuatu atau peristiwa yang dituliskan dalam teks. Terus siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang atau tokoh yang ada di dalam teks. Terus mengapa? Itu digunakan untuk menanyakan alasan terjadinya sesuatu. Terus bagaimana? Itu menunjukkan keterangan cara atau proses. Dan yang terakhir berapa? Itu untuk menanyakan jumlah. Misalnya berapa orang yang ada di kelas 5? Itu untuk menanyakan jumlah. Sudah mengerti? Sudah. Baik, sebelum Ibu membagikan kalian ke dalam kelompok, kalau Ibu minta kalian untuk membaca teks yang Ibu sudah berikan. Nah, satu orang satu paragraf ya. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Bagus, berikut satu orang. Ya. Menurut bantuan telegraf dan alumni Badan Aplikasi Amerika Serikat NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada pengaman. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kesamaan dan
Sudah dengar? Sudah. Baik, sekarang Ibu mau membagi kalian ke dalam kelompok. Kita bagi 2 kelompok saja ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Jadi kalian ini kelompok 1, ini kelompok 2. Di situ ada 2 LKPD. Yang pertama itu adalah untuk mata pelajaran IPA, yang kedua itu untuk bahasa Indonesia. Sebelum kalian mengerjakan, perhatikan ke sini. Kalian berdiskusi untuk mendapat atau menuliskan jawaban yang tepat pada lembar LKPD itu. Kalian juga boleh mencari jawabannya di dalam buku yang ada, buku sumber atau buku pelajaran yang ada. Kalian mencari informasi yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Silakan, Ibu berikan waktu kalian 20 menit untuk menyelesaikan LKPD yang ada di kelompokmu masing-masing. Kerja kelompok itu harus diskusi. Tugas kalian adalah menuliskan gejala dari penyakit itu dan penyebabnya dengan melihat buku informasi atau dengan melihat iri yang ada di dalam buku. Ini tulis pertanyaannya apa, jawabannya apa. Silakan. Yang lainnya menulis itu penyakit, gejala-gejala penyakitnya dan penyebabnya dengan melihat itu di dalam buku. Baik, sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Baik, silakan perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mempresentasikan yang pertama mengenai gangguan pernapasan. Ini dulu ya. Silakan dari kelompok 1 itu dulu. Maju sih. Silakan dari kelompok 1. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya bacakan hasil diskusi kelompok 1. Penyakit Influenza. gejalanya pilek adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyebab berupa hidup. Virus. Sabar. Virus. Asli. Gejalanya sulit bernapas. Sabar dulu, suara besar. Gejalanya sulit bernapas. Penyebab karena alergi debu bulu hewan dan udara. Ya, berikut. Kanker paru. Gejalanya batuk dan sesak napas. Penyebab asap rokok. Ya, tuberkulosis. Gejalanya batuk, dan penyebab virus. Ya, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 1. Silakan duduk. Nah, perwakilan dari kelompok 2, silakan maju. Membacakan pertanyaannya serta jawaban yang kalian sudah tuliskan. Silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Saya akan membacakan LKPD kelompok 2. Iya, silakan. Apa penyebab asap di tiang? Penyebab adalah Kebakaran. Ya. Siapa yang membawa keluar kelas? Asap, tatap,
derajat, di mana terjadinya kebakaran. Di Sumatera Selatan. Ya, terjadi di Sumatera. Bagaimana upaya penduduk melawankan tindasannya? Mengapa upaya penduduk Medan berkelawan wilayah menyelah mata baik? Ya, tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok yang telah membacakan hasil kerja kelompoknya. Sekarang tepuk salut untuk kalian semua. Salut. Salut, 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 salut. Iya, baik. Dari hasil diskusi kelompok tadi, Ibu ingin mempertegas lagi. Jadi, penyebab dan gejala dari penyakit itu sebagian besar disebabkan oleh virus. Jadi, virus-virus ini yang menyebabkan penyakit yang menyerang pernapasan. Baik, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Dikerjakan sendiri-sendiri atau masing-masing. Tetap duduk seperti ini, tetapi sebentar kerjanya sendiri-sendiri. Sudah mengerti? Sudah. Ya. Baik, silakan mengerjakan soal evaluasi tersebut, dikerjakan masing-masing. Silakan, diberi waktu kalian 10 menit. Tidak boleh berbajak. Sudah? Sudah. Kalau sudah semuanya, ketua kelas tolong kumpulkan lembaran soal dan jawabannya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sudah semua? Sudah kumpulkan semua? Sudah. Baik. Sekarang sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menegaskan kembali materi hari ini supaya kalian tetap ingat. Baik. Tadi kita sudah belajar tentang penyakit-penyakit yang menyerang pernapasan. Penyakit yang pertama itu apa? Siapa tahu? Penyakit Asma. Iya, asma. Apa lagi?
mau menginformasikan bahwa besok itu kita lanjut dengan materi subtema yang sama tetapi pada pembelajaran kedua. Baik, sekarang simpan kembali buku-buku pelajaran dalam kelas. Ibu minta kalian berdiri, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang memimpin kita dengan doa. Sudah. Satu orang, siapa mau? Iya, Penny. Ayo kita berdiri, kita doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa Dan dalam pada Tuhan Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Dan nama Bapa dan Tuhan Roh Kudus. Amin. Siap dari salam. Selamat siang, Bu. Permisi pulang, Bu. Ya, selamat siang. Terima kasih. Langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Bu.